Sedangkan Bung Syahril, Acep Syahril ini saya kenal mulai mimbar penyair abad 21. Harga beras naik akibat korupsi yang merajalela. Melintasi jalan yang masih menyimpan wangi jasad anak-anak muda. Indramayu Pusinpo Ayu Pramuka. Gagasan kreatif itu obat penangkal stres paling jitu. Ken Harum Foundation, Forum Sastra Literasi Sastra Indonesia, owner Rizky Sutandi, menjadi pemrakarsa bedah karya puisi Acep Syahril 60 tahun berjudul Rumah Sakit Cinta Kematian Koruptor di Kafe Juara Patrol Selasa 21 Mei 2024. Di mana dalam kegiatan bedah puisi itu turut hadir sastrawan nasional Remi Novaris DM. Rifki menyatakan bedah buku antologi puisi penyair Acep Syahril ini merupakan bentuk kegiatan yang berhasil menjadi magnet para muda wilayah Indramayu Barat. Untuk itu kegiatan bedah karya puisi terbuka luas bagi pelajar dan mahasiswa yang jatuh cinta terhadap sastra, khususnya puisi. Buku kumpulan puisi Rumah Sakit Cinta Kematian Koruptor yang mengangkat tema penyelewengan gagasan mulia yang dipabrikasi cinta duniawi penuh nafsu, kekuasaan, dan ambisi perampasan hak dengan metalurgi gagasan Acep Syahril yang lekat dengan kehidupan. Setelah ketiga buku antologi dan buku yang berjudul Bebas pernah ditulis sebelumnya, Ketika Indonesia Berlari, Negeri Yatim, dan Guru Dalam Selimut. Dikatakan Acep Syahril saat kegiatan berlangsung Forum Owner Sastra Literasi Sastra Indonesia, owner Rizky Sutandi untuk kegiatan bedah buku Rumah Sakit Cinta Kematian Koruptor yang ditulisnya, bukan karena Rizky Sutandi sebagai sahabat, tetapi karena owner Rizky Sutandi itu tertarik oleh gagasan yang mengangkat tema spesifik yang selama ini telah familiar dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, seperti pemikiran Rizky, hal itu bersumber pada ketersumbatan komunikasi antara person dengan person. Khususnya persoalan yang dialami setiap orang baik di rumah, di luar rumah, dan terlebih lagi di dalam lingkungan masyarakat adalah persoalan yang bersifat mirip bumerang. Tandas Acep Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada sahabat saya Kang Rizky Amali Rosadi yang sudah memberikan kesempatan untuk menggelar kegiatan ini, bedah puisi ini, dan sangat terima kasih sekali. Kemudian pada Mas Arif yang didelegasikan untuk melaksanakan kegiatan ini, kemudian Ketua Dewan Kesenian Indramayu Mas Ray, terima kasih banyak sudah datang ke kegiatan ini, dan Mas Put, Mas Ruri, dan ada satu lagi itu penyair Indramayu yang terselip di Haurgelis, itu Ilham Disoleh. Itu Ilham Disoleh ini penyair Indramayu yang bersembunyi di Haurgelis dan nyaris tidak terdengar. Nah, dan itu ada dalam catatan saya, dan kemudian juga kawan-kawan yang lain, dan istri saya yang tercinta itu ada di sini sama Jian Arumi. Terima kasih banyak. Dan kemudian Bang Remi Novaris DM yang sudah mau membicarakan puisi-puisi saya. Dan saya tidak akan membantah apapun dengan puisi ini, tapi yang jelas proses kreatif yang saya lalui sejak dulu sampai hari ini, menulis puisi itu memang bukan hal yang mudah. Saya pernah pada puisi saya, kumpulan puisi saya Negeri Yatim, itu yang memberikan pengantar Aprijal Malna.
Dan puisi yang saya sodorkan waktu itu hampir 100% puisi pamflet. Ya, karena waktu itu judulnya Negeri Yatim. Karena waktu itu memang puisi itu dikhususkan untuk dibacakan di jalan. Dan rekaman hidup sepanjang waktu itu saya mencatat 29 tahun hidup di jalan di Indonesia. Dan itu Negeri Yatim itulah salah satu bukunya, namanya dengan Ketika Indonesia Berlari. Nah kemudian masuk ke buku yang ketiga itu Guru Dalam Selimut. Nah Guru Dalam Selimut itu agak mirip memang dengan yang sekarang ini, dan karena itu lebih idiom yang saya bangun memang idiom lebih pada saya meletakkan seluruh manusia dan seluruh benda-benda itu adalah guru tempat saya belajar, karena memang selama hidup di jalan itu saya tidak punya guru. Jadi guru saya itu di jalan itu ya di jalanan itu guru saya, ya termasuk Remi Novaris DM ini juga guru saya. Dan ada yang gila, yang saraf itu tidak lulus kuliah lalu saraf, yaitu guru saya juga. Dan itu Saiful namanya, di UGM dia Fakultas Filsafat, karena orang tuanya miskin tidak lulus. Saya belajar banyak sama Saiful itu. Dia gila, tapi dia sama dia. Jadi kalau komunikasi dia normal. Memang gila beneran, bukan gila loh, bukan gila itu, memang gila beneran. Artinya saya tidak mau gila jadi seperti Saiful. Saya belajar seperti itu. Nah kemudian ada lagi orang yang sangat lalai sekali dengan hidupnya dan dia miskin bertahun-tahun hidupnya. Itu juga guru saya. Saya belajar, saya tidak mau miskin ya, seperti teman itu. Itu guru saya. Nah, seperti Remi Novaris DM juga sama seperti itu. Saya tidak mau ompong kayak Remi Novaris DM. Karena dia guru saya juga, gitu. Saya belajar dari ompongannya. Di sana tuh bawahnya nggak ompong, Pak. Itu Guru Dalam Selimut, dan kemudian itu juga sama. Jadi idiom-idiomnya sama dan tarik menariknya juga sama. Saya belajar semiotika itu. Dan di Indonesia untuk kebanyakan penyair itu dia lebih pasrah pada tradisi. Menulis puisi itu sama seperti halnya yang ditulis oleh Taufik Ismail, sama halnya yang ditulis oleh W.S. Rendra, sama halnya yang ditulis oleh Khairil Anwar. Kemudian mereka meneruskan tradisi itu. Saya tidak mau seperti itu. Sama seperti konsep hidup saya minta dengan Allah itu. Allah tolong bantu saya. Saya tidak mau hidup miskin. Dengan usia yang pendek ini, paling 120 tahun umur saya Pak. Panjang gitu. Ya. Lalu kemudian mati dalam keadaan miskin, goblok. Saya nggak mau Tuhan kita ini. Saya pengen hidup saya kaya, saya pintar, cerdas, saya punya karya banyak. Tolong bantu saya Tuhan. Itu konsep hidup saya seperti itu. Makanya di dalam hidup saya seperti itu, saya tidak pernah menyerah apapun juga. Dan saya lebih baik pecah di rumah ribut sama istri saya daripada ribut di luar sama orang. Itu konsepnya seperti itu. Itu yang saya bangun. Dalam berkarya, dalam berkeluarga, dalam hidup juga sama seperti itu. Nah, kemudian itu yang tercermin dalam puisi-puisi saya seperti itu. Dan itu tidak saya tidak mau mengikuti seperti yang dilakukan kawan-kawan itu. Tapi kalau mereka mau itu tidak masalah, itu juga bagus ya. Makanya saya pernah ngobrol sama Bang Remi dulu, saya sedang belajar semiotika. Semiotika itu ilmu penandaan, dan itu di Indonesia itu sangat sulit sekali mempelajari itu. Artinya kita jangankan belajar semiotika, anak-anak kita yang kuliah di UPI, kemudian di Unswagati atau di UI, di UGM di mana atau ini Mas Lur ini salah seorang guru di SMA Sindang. Beliau tahu bagaimana anak-anak kita yang kuliah di luar itu mereka mempelajari semiotika dan tanyakan semiotika. Itu nyaris tidak mengerti semiotika. Dan itu sangat parah sekali. Dan saya belajar itu bertahun-tahun saya belajar tentang semiotika itu. Kemudian sempat diundang di Malaysia untuk bicara tentang semiotika di sebuah sekolah. Jadi sekolah itu sekolah SMP ya, SMP dengan teman penyair Norawi Haji Kata itu. Nah, mereka tentang semiotika itu dia sangat kagum sekali dengan Indonesia. Dia beranggapan bahwa orang-orang Indonesia semuanya paham semiotika.
Makanya saya aneh gitu. Orang Malaysia itu beranggapan bahwa kita itu sampai masyarakat awamnya itu mengerti semiotika, dan ternyata tidak. Penyair saja itu bisa dihitung gitu. Nah, saya mempelajari itu. Nah, ilmu penandaan itulah kemudian yang bisa merubah karya, itu yang saya usahakan. Itu yang saya usahakan, dan sampai pada buku ini termasuk. Dan itu bukan perjuangan yang ringan gitu ya. Dan kemudian juga saya tidak merasa berhasil atau tidak, saya tidak pernah merasa berhasil saya. Yang jelas saya cuma minta dengan Tuhan, tolong berikan saya kelebihan agar saya bisa menikmati hidup ini senikmat-nikmatnya. Kemudian saya tidak mau miskin Tuhan, saya tidak mau bodoh Tuhan, cuma itu aja, udah selesai. Nah, kemudian saya menulis gitu. Lalu saya juga pernah ngomong sama Fud juga sama Rimi, kenapa ente kok ngebut sekali menerbitkan buku sekarang ini? Saya takut mati, Mas. Saya malu sama Tuhan deh. Ketika mati, jadi penyair mati lalu kemudian gak ada karyanya gitu. Nah, makanya saya bilang kalau ini seperti Mas Rizky Amali Rosadi ini, dia membuktikan pada dunia bahwa dia pernah satu kali hidup di dunia ini. Rizky ini dia tidak akan diragukan lagi. Ketika nanti kita nanya berapa tahun kemudian, kenal sama Rizky Amali Rosadi nggak? Wih, kenal, dia pernah punya kafe Wira Juara, dia pernah punya travel ini umroh, dia pernah ini. Artinya itu jejaknya, rekam jejaknya gitu, ada buktinya bahwa dia pernah hidup satu kali di dunia ini. Lalu Ilham Bisoleh mana karyamu? Oh, ada ini katanya. Atau Food atau yang lain-lain seperti itu. Ute mana kayak kamu Ute? Kamu kenal sama Ute nggak? Bosnya nggak kenal sama Ute katanya. Nggak kenal, nggak tahu dia katanya. Kenapa? Karena belum ada karyanya katanya. Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Nah, ketika Remi mati ditanya, Remi katanya pernah hidup nih? Pernah, itu karyanya tuh katanya. Saya maksudnya seperti itu. Saya menerbitkan buku itu kayak gitu. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Cuma ingin membuktikan bahwa saya pernah hidup satu kali gitu. Itu aja cuma. Malu gitu kalau mati tidak ada karya. Cuma itu aja ya. Nah, itu jadi puisi yang terangkum di sini seperti itulah. Makanya saya juga menekankan pada anak-anak di sekolah juga sama seperti itu. Kenapa? Sastra itu kemudian sangat penting sekali. Karena sastra ini bukan pelajaran yang dianggap oleh kawan-kawan guru bahasa itu dianggap pelajaran kesenian. Padahal sastra itu cabang ilmu pengetahuan. Dia sama dengan bagian dari cabang filsafat ya. Sastra itu, dan dia bisa membentuk karakter ya, matematik, dan dia bisa membentuk karakter. Dan pada zaman Renaissance itu, abad-abad pertengahan itu dulu, itu negara itu, dunia itu terbangun salah satunya karena sastra, karena dia dari imajinasi. Nah, itulah yang pentingnya sastra di sekolah. Makanya sampai hari Senin masih ngotot saya. Dan sekarang saya sedang berhadapan dengan banyak orang untuk menghantam dunia pendidikan di Indonesia, itu salah satunya itu. Untuk ketika mereka bicara cuma gembar-gembor sastra masuk sekolah, saya diberani di depan duluan. Tidak masalah gitu, saya mau diapain nggak ada masalah. Karena terbukti memang pendidikan kita itu hanya memanfaatkan buku-buku, memanfaatkan sistem gitu ya. Literasi apa gitu. Tolong kawan-kawan juga tolong dipahami ya, literasi ya, jangan terjebak begitu. Kita sudah dibohongi besar-besaran, dan kita sudah benar-benar dibohongi dan dikencingi ya dengan pemerintah itu. Literasi apa gitu? Literasi, mereka disuruh kita menghidupkan literasi, kemudian mereka membeli buku sebanyak-banyaknya. Membeli buku sebanyak-banyaknya, siapa yang baca? Kawan-kawan tahu semua siapa yang membaca buku. Dia membeli buku sebanyak-banyaknya hanya untuk mengambil cashback dari buku yang dibeli itu. Anggaran bos itu. Kemudian dibagilah dengan kepala sekolah, dibagilah ke KCD, dibagilah dengan kepala dinas pendidikan provinsi, dibagilah kemudian kepada menteri. Berapa persen mereka bagi-bagi. Salah satu cara untuk mencuri uang negara ya, itu melalui pendidikan dengan apa? Membangun literasi. Jadi literasi itu bohong. Gak ada literasi itu. Ya, jadi saya bukan mau mengompori, bukan. Di dalam ini juga ada puisi tentang literasi itu di sini. Saya mau membongkar itu. Jadi yang benar itu bagaimana pendidikan itu dibangun menciptakan
atau memunculkan mencetak anak-anak berkualitas, berpikir hebat. Saya sedang memberikan PR dengan anak-anak SMK sekarang ketika saya masuk sekolah sampai hari ini. Bagaimana air kencing itu dibikin bensin, itu baru pendidikan namanya. Dia bertanggung jawab terhadap diri dia sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, bertanggung jawab terhadap negaranya dia. Itu pendidikan. Itu yang saya sedang memberikan PR dengan anak-anak sekarang di sekolah-sekolah. Tanyakan saja, apa benar Kang Acep nyuruh membuat itu? Tanyakan aja saya. Mengingat dari persoalan kecil yang penuh siasat itulah suatu ketika akan berbalik menjadi penghancur yang dahsyat. Dari mulai persoalan dalam hidup yang tidak sedikit membuat orang frustasi, persekongkolan, mutual, atau perampasan hak yang dilakukan oleh penguasa dengan cara mengintimidasi, kong kali kong, mengancam, money laundry, bahkan terang-terangan membuat fraksi ketidaknyamanan produk kebijakan yang mengakibatkan masyarakat umum harus menderita. Keluar dari rasa nyaman atau bahkan ada yang sampai menjadi gila akibat terhimpit kesulitan hidup. Dari sisi gagasan-gagasan pikiran waras yang sudah harus segera menyadarkan itu, maka tidak kemungkinan tertutupnya atas persoalan yang mereka hadapi adalah sebuah pencarian solusi melalui rasa cinta sebenarnya untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi sebagian besar rakyat Indonesia yang secepatnya belum sepenuhnya direspon oleh penguasa, untuk disikapi, untuk kemudian dilakukan bimbingan yang secara psikologis akan mengurangi beban pikiran dan mental. Tambah Acep Sahril, penyair yang sejak puluhan tahun keluar masuk sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia untuk ngamen puisi itu, selain peran cinta dan pikiran bijaksana tidak akan bisa menyelesaikan hal-hal yang sangat laten menjadi penyebab timbulnya masalah. Mengingat dengan mengedepankan pendekatan cinta dan pendekatan kepedulian, ada pendekatan kreatif untuk menggerakkan atau menggugah insting setiap orang ke arah positif yang berhubungan dengan minat dan bakat. Salah satu di antara hal-hal yang perlu dilakukan adalah melalui aktivitas menulis, seperti expressive writing atau menulis kreatif. Sebagaimana pernah dikemukakan sosiolog asal Amerika James W. Pennebaker, dari berbagai penelitian, aktivitas menulis sangat bermanfaat untuk kesehatan mental manusia. Sebab menulis dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres, trauma, hingga depresi. Dan melalui forum ini, semua pihak diajak untuk melakukan penelusuran karya puisi dan proses kreatif yang lebih bertanggung jawab. Ini dari Tommy F. Awi, filsuf kita yang sekarang tinggal di Bali. Sastra itu tak lain mengajari orang untuk kritis terhadap segala hal, terutama pada kekuasaan represif dan buruk. Ayo bergerak, ciptakan karya sastra perlawanan. Itu kata Tommy F. Awi di grup Dapur Sastra Jakarta. Saya jawab, Bung Tommy, 93 penyair sudah terdaftar di dalam antologi Demografi. Itu adalah puisi-puisi protes keras dari teman-teman yang sangat kecewa dengan sistem kekuasaan sekarang. Jadi tidak bungkam, terutama Sigit Hardadi, mungkin kenal bahwa dia itu aktor, ya, aktor televisi, aktornya sinetron kita, dia juga lulusan IKJ. Dia juga cemas. Nah, saya juga melakukan itu gitu, menampung teman-teman di dalam satu lembaga. Ini kalau dilihat ini apa yang buat covernya, yang membuat covernya ini badut-badut lagi digendong. Jadi ini karya Yusuf Susilo Hartono, dia wartawan mantan wartawan Surabaya Post, mungkin masih ingat. Nah, dia juga yang membuat dia kecewa dengan realitas sekarang. Tetapi bukan tidak mungkin, kita juga berada dalam situasi yang sama pada tahun awal-awal Orde Baru. Jadi jangan heran kenapa kita pada tahun-tahun 1980 itu takut terhadap kekuasaan Orde Baru. Kita kemudian lari, kebanyakan para penyair kemudian lari ke dalam dunia simbol-simbol, dunia perlawanan melalui simbol-simbol, tidak terang-terangan, karena begitu terang-terangan sulit.
itu hilang. Nah itu yang terjadi. Dan sekarang kekuasaan sekarang itu sedang melakukan itu dengan tindakan yang lebih represif. Intelektual dibungkam semua. Berapa ratus guru dari UGM tidak bersuara, dibungkam. Ya kan, sampai sekarang bukti. Siapa budayawan kita dari Jogja mengalami teror semacam itu, betul. Nah, Butet Kertarajasa. Dan itu terjadi. Jadi kekuasaan sekarang ini dalam situasi yang sangat represif. Teman-teman memang sangat berhati-hati. Saya terus terang berapa kali dihacker di dalam ketika menulis puisi sosial, tiba-tiba ada peringatan, muncul peringatan itu dulu. Kita semua sudah dideteksi. Jadi ini tindakan yang sangat represif, yang hampir sama sekali kalau kita melakukan perlawanan terang-terangan itu risikonya cukup panjang. Memang saya mengenal Biji Tukul waktu angkatan 87, nggak ada forum penyair 87. Biji datang ke Jakarta, dia ke tim, dia ketemu saya, Bang, aku baru baca puisi di Biskota. Dia pakai kertas itu fotokopi, gitu. Nah, kemudian saya kenalkan dia ke Afri Salmalna. Ini ada ini. Kita akhirnya membuat satu forum khusus di luar forum pertemuan penyair muda. Dari situ, Afrizal menulis tentang Biji Tukul, kehadirannya di tim. Di tengah pertemuan penyair, ada penyair jalanan yang kemudian menjadi ikon pada saat itu, ikon perlawanan ketika dibuat Afrizal di Kompas, tulisan tentang mengenai Biji Tukul. Nah, di situ mulai Biji Tukul diundang ke kebudayaan Jerman untuk baca puisi. Satu memang kecerdasan Biji Tukul, hanya orang-orang yang cerdas yang bisa menulis puisi-puisi pamflet tapi tidak klise. Dia dengan puisi-puisi cerdas seperti puisi-puisi sosial, dia tajam menulis puisi itu, tidak klise. Apalagi dengan kata-kata hanya dengan satu kata lawak, itu jadi semacam itu, ikon itu. Jadi hanya penyair-penyair yang cerdas yang bisa melahirkan puisi-puisi pamflet tapi kuat dengan power yang ada dalam puisi itu. Nah, sedangkan penyair sekarang memang salah satu masalah kita adalah media sosial. Begitu banyak penyair, kita hampir tidak bisa membaca dari seluruhnya. Saya sampaikan ke PDS Hadiasin. Dulu di PDS Hadiasin ada clipping koran, ada buku-buku yang dari daerah muncul ke PDS Hadiasin. Di situ kemudian saya lakukan penelitian siapa penyair dari daerah yang bisa kita lihat. Tetapi sekarang dengan adanya media sosial, dari mana kita harus mendeteksi para penyair yang muncul dari daerah? Ya kan? Sulit. Saya akhirnya memberi saran ke PDS buat antologi bersama. Dari situ kemarin akhirnya PDS ini bikin 1.000 sejuta puisi itu. Dan itu tetap tidak terseleksi. Saya pun tidak bisa masuk di situ. Gitu loh. Jadi ada gemuruh media sosial sekarang, tetapi juga sebagian dibungkam. Teman-teman yang vokal itu dari daerah dibungkam. Jogja paling vokal. Siapa nggak paling vokal di Jogja? Teman-teman di media sosial sekarang masih rasa-rasa aja, timbul tenggelam gitu. Gitu. Mereka nggak berani bersuara vokal. Gitu. Puisi saya banyak gitu loh. Tentang puisi sosial, begitu muncul seminggu kemudian ya buang. Bukan dibuang, ditutup, saya buang sendiri. Kenapa? Kita takut. Ada ketakutan itu. Ini lebih gila daripada Orde Baru gitu. Jadi jangan heran. Kita nih kita ngobrol-ngobrol tentang juga Israel membunuh Presiden Iran. Jadi kita juga sudah menggunakan alat-alat sadap dari Israel. Pegasus namanya. Jadi gerakan kita ini dipantau, ini kita. Rakyat kita ini sekarang dipantau seperti di Cina. LRC begitu, rakyatnya dipantau. Setiap gerakan, jadi kalau ente nanti nulis media sosial, saya juga cemas-cemas enggak nih gitu kan. Sudah 93 penyair besok peluncuran gitu kan. Akhir bulan ini akan terbit nih buku nih. Udah 93 bang, kapan terbit? Banyak yang vokal bang, mana puisi sosial? Kita juga khawatir. Nah, bagaimana kita melakukan perlawanan?
apakah frontal atau tidak gitu loh, atau berstrategi. Kalau nggak berstrategi habis juga kita gitu loh. Kita udah cemas-cemas nih besok kekuasaannya begini. Saya udah nggak mau ngomong politik dulu deh sekarang, itu aja. Ya kadang-kadang saya menepis itu gitu loh. Kemarin ada namanya Octavianus, mungkin tahu nih, dia dari TC, bikin kan antologi puisi tentang tentang presiden saya ketawa-tawa. Dulu saya mendukung Jokowi, tapi sekarang enggak, gitu. Kenapa? Ya apa namanya, dia keluar dari itu gitu. Dengan bangun dinasti, ya kita marah dong. Gimana lah? Kan kacau gitu, kemudian nanti jadi turun-temurun kan, wah ini kerajaan di negara ini. Kita mau ngomong demokrasi kemana kalau begini? Makanya di sini teman saya pilih demografi, ya, itu aja antologi bersama. Nah, ada perlawanan menggunakan simbol-simbol tahun-tahun 80 itu, makanya muncul puisi sufi, puisi kontekstual. Banyak kan puisi kontekstual itu diserang dari Jogja, dari Solo, itu nggak bisa masuk tim. Saya kalau tidak menulis puisi sufi itu nggak diterima di tim. Kita begitu menulis puisi sosial zamannya Tarji, Abdul Hadi, kita nulis puisi sosial langsung dibilang kita kiri. Mungkin nggak pernah merasakan bagaimana kita harus tampil di tim. Kalau kita tidak dengan T besar, kita nggak bisa masuk tim. Jadi represi waktu itu juga sudah terjadi, kita juga begitu ngalami gitu. Saya terpaksa nulislah di media Berita Buana, waktu itu dikelola oleh Abdul Hadi itu ya, satu ruangan. Tulis di sini, diundang kita masuk tim, baca puisi gitu. Jadi dulu ada namanya ya, kalau zaman itu Orde Baru, puisi sufi, puisi kontekstual. Puisi kontekstual itu Ariel Haryanto, teman-teman dari ini yang memang bicara tentang masalah-masalah sosial. Saya pernah direpresi di Balai Budaya, dikelilingi oleh Salim Saja, ada 2 sutradara besar tuh. Saya dikelilingi di meja itu, di ruang majalah Horizon. Kalian tahu nggak PKI dulu diapain? Coba sampai gitu, diikat di pohon, dikasih semut rangrang. Gila nggak waktu itu? Saya mengalami represi semacam itu gitu loh. Begitu kita tampil di RT mau masuk TPS, orang kiri. Coba. Jadi kita bicara sosial salah, bicara religi juga salah gitu loh. Jadi bukan hal yang mudah. Jadi sekarang itu makanya teman kita di Tommy Awu ini sampai ketawa juga. Tom, lo yang buat ya pengantarnya. Wah, gue sibuk bikin, coba. Padahal dia nyaranin gitu loh. Nah, kita udah bikin. Nah, saya berharap dia kan ini kayak Manado Gila 1 kan gitu loh, si Tommy Awi sama mereka Gerung tuh, Rocky Garong itu gitu. Nah, saya juga Manado kan, lo adu gila mah gue dah gitu loh. Nah, itu hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, kayak Habib siapa tuh, radikal juga tuh dari Manado tuh satu tuh. Kalau maki-maki pemerintah kan gila tuh. Tapi diam juga sekarang kan. Gitu loh. Jadi yang saya ngalamin lah tahun 87 itu masuk tim itu susah. Bagaimana kita dituduh kiri. Kita orang-orang beragama kita bilang kiri, kita bilang gitu kan. Coba aja kita nulis puisi sosial besok-besok. Kalau nggak diberedel, gitu loh. Dia langsung, mungkin besok ada lagi satu istilah. Selain puisi sufi, jadi dulu tuh puisi sufi sebagai pembungkam kita. Gitu loh. Nah diadulah gitu kan, kita kan diadu kiri kanan gitu loh. Ngalamin. Jadi nggak mudah mas. Udah, lu berani nulis puisi, ayo gitu. Karena ini ada antologi ini saya udah tutup. Yang nyusun ini Endra Acer, itu anak itu kerja disiplin luar biasa. Tadinya buruh di daerah mana tuh? Di daerah apa? Depok ya, Bogor ya. Nah dia buruh, pulang ke kampungnya di Jawa Tengah, nulis, menyusun puisi, itu luar biasa. Hanya dengan HP dia bisa susun antologi puisi seluruh penyair itu. Jadi dia bicara juga masalah-masalah sosial. Bang, aku diteror. Nah, kan repot gitu kan, udah mulai dia kena teror. Jadi hati-hati juga gitu nih, besok saya pulang dari sini tahu-tahu udah intelijen, kita nggak tahu gitu. Kita kritik pemerintah di luar sana udah dicegat gitu. Bisa hilang kita. Pusinfo Ayu Pramuka, Warcap Indramayu 2024. Jangan lupa subscribe, like,
komen dan share YouTube Ayu Pramuka.